Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral yang tak kasat mata. Dimanapun sahabat semua berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo dalam channel Hanya Cerita Misteri. Seperti biasa, untuk menemani waktu santai sahabat semua, saya akan kembali membacakan kisah dari Satrio Wicaksono. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel Hanya Cerita Misteri dengan menekan tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya. Dan bagi yang mau saling menyapa, bisa tulis di kolom komentar, yang insya Allah saya akan membalasnya satu persatu. Oke, bagaimana keseruan kisah dari Satrio ini? Mari kita simak ceritanya. Suasana di ruang tengah rumah Romi terasa hangat malam itu. Tidak hanya karena teh yang uapnya masih mengepul di cangkir, tapi juga karena tawa kecil yang mulai mengisi sela-sela pembicaraan mereka. Satrio menatap ke arah Romi dan istrinya, lalu berganti menatap Rita dan juga Supono. Malam itu, hatinya terasa hangat, meski semua yang telah dilaluinya bukanlah perkara mudah. Namun pada akhirnya, dia merasa ada tempat untuk berbagi kebahagiaan ketika jauh dari keluarganya. Sementara itu, Romi dan Rita juga merasa tenang ketika Satrio mengatakan jika orang-orang yang berpotensi mengganggu kehidupan mereka telah tiada, dan untuk kedepannya mereka dapat melanjutkan kehidupan dengan damai seperti kehidupan orang-orang biasa pada umumnya. Terima kasih yo. Aku nggak nyangka kalau akhirnya aku dan Rita akan mendapatkan kembali satu-satunya peninggalan dari mendiang ayah dan ibuku, ucap Romi sambil menatap ke arah Satrio dalam-dalam. Sudahlah mas, nggak usah dipikirkan terus, dan nggak usah dibahas lagi lah. Justru sekarang saya yang seharusnya mengucapkan terima kasih sama mas Romi dan keluarga, dan juga Mbak Rita. Karena sekarang saya sudah diberi tempat tinggal untuk sementara waktu, balas Satrio sambil tersenyum. Kamu itu bukan cuma menjadi penolongku dan juga keluargaku loh yo, tapi kamu sudah memberi kami pengalaman yang sepertinya mustahil untuk terjadi. Aku ngerasa hidup kayak di film-film horor gitu yo, ujar Romi sambil tersenyum. Aku gak pernah ngira loh kalau aku akan melihat dan bertemu dengan arwah ayahku. Lalu aku juga gak nyangka yo, kalau ternyata di dunia ini ada orang yang wujudnya bisa menjadi makhluk buas. Imbuh Romi sambil membayangkan pertemuannya dengan mendiang ayahnya dan juga ketika sosok Burhan menyerangnya dengan wujud manusia harimau. Loh, apalagi saya mas, saya juga tidak pernah mengira akan terlibat dalam hal-hal di luar nalar manusia seperti ini. Dan saya juga tidak pernah menyangka akan dapat melintasi dua dunia yang dulu hanya pernah saya dengar dalam cerita-cerita misteri atau kisah-kisah horor mas, balas Satrio sambil menyeruput teh hangat yang sudah dibuatkan Rita. Angin malam perlahan masuk melalui celah jendela, mengusik tirai tipis yang tergantung. Di luar, bulan terlihat hampir penuh, seperti tanda bahwa sebuah siklus telah berakhir. Tapi jauh di dalam diri Satrio, dia tahu kisahnya belum benar-benar usai. Dia hanya diberi waktu untuk menyiapkan diri sebelum kelak panggilan dari dunia lain kembali menggema. Dan dia harus bisa menjawabnya dengan surjan yang sama serta keris yang masih bersemayam di dalam dirinya. Keesokan paginya, sosok lelaki yang pernah ditolong oleh Satrio dan Supono serta Wiryasagara mendatangi rumah tua yang telah menjadi saksi dari banyak hal-hal di luar nalar. Pagi itu, langit terlihat mendung dan hawa dingin menyeruak dari sela-sela kayu jendela yang mulai rapuh dimakan usia.
Namun, di dalam rumah, kehangatan masih terasa, terutama dari suara tawa kecil Supono dan aroma wedang jahe yang baru saja diseduh oleh Rita. Satrio yang sedang duduk bersila di teras belakang rumah itu terlihat memejamkan mata sambil meresapi keheningan yang akhir-akhir ini mulai dia syukuri. Perasaan damai yang mulai hadir tanpa adanya riak energi gaib dan tidak ada suara raungan dari dunia tak kasat mata. Tapi tiba-tiba saja hatinya bergetar pelan, seolah memberi sebuah firasat yang tidak bisa dia abaikan. Tidak lama kemudian dari arah halaman depan terdengar suara langkah kaki yang perlahan dan penuh perenungan. Satrio membuka matanya, lalu berdiri dan berjalan ke arah depan rumah tersebut. Dan benar saja, di ambang pintu gerbang telah berdiri sosok Giri Sepuh yang mengenakan kain lurik dan ikat kepala sederhana. Wajahnya terlihat lebih tua dari terakhir kali mereka bertemu, bukan karena usia, tapi karena beban yang sedang ditanggungnya. Satrio pun melangkah sambil tersenyum lalu membuka pintu dan langsung menyapanya. "Pak Giri, bagaimana keadaan sampean, Pak?" tanya Satrio yang seolah sudah sangat mengenal sosok Giri Sepuh yang beberapa waktu lalu sempat memburunya. Giri Sepuh menundukkan kepala sambil tersenyum. Dia lalu berkata, "Maafkan aku, Mas Satrio. Aku datang tanpa memberitahu sampean dulu. Tapi setidaknya aku sudah menepati janjiku," balas Giri Sepuh dengan mata berkaca-kaca. "Keadaanku mulai membaik, Mas. Tapi saat ini aku seperti kehilangan jati diriku," imbuh Giri Sepuh yang tentunya membuat Satrio terkejut mendengarnya. Walau merasakan ada sebuah beban besar yang sedang dipikul oleh Giri Sepuh, namun Satrio tidak langsung menanyakannya. Dia terlebih dahulu mengajak sosok yang pernah menjadi bagian dari perkumpulan dukun-dukun sakti itu masuk ke dalam rumah dan memperkenalkannya pada Romi. Mereka duduk di ruang tamu dan Rita pun segera menyuguhkan teh hangat. Supono yang kini lebih banyak diam dan merenung sejak kembali dari dunia gaib hanya menatap Giri Sepuh sekilas, lalu kembali membuat gambar-gambar abstrak yang kini menjadi hobi barunya. Suasana pun hening sesaat sebelum akhirnya Giri Sepuh bicara dengan suaranya yang terdengar berat. "Aku telah menguburkan Giri Anom dan Bayu Aji, Mas, di tempat yang layak, di tanah yang dulu sering kami datangi ketika kami masih muda," ujar Giri Sepuh sambil menatap ke arah Satrio. "Aku datang bukan hanya untuk memenuhi janji, Mas, tapi juga untuk menyampaikan sebuah pesan dari seseorang yang bernama Surogeni," lanjut Giri Sepuh dengan wajahnya yang terlihat lebih serius lagi. "Surogeni? Siapa lagi, Pak? Apakah dia adalah bagian dari Sabtabuana?" tanya Satrio penasaran. "Bukan, Mas, tapi dia sudah berada di atas Sabtabuana. Dia adalah orang kepercayaan Raden Cokrosubeno," balas Giri Sepuh yang sontak membuat Satrio terkejut sekaligus memancarkan amarahnya. Setelah terdiam sesaat, Giri Sepuh pun mulai menceritakan apa yang baru saja dia alami ketika dia baru saja menanamkan dua bagian jiwanya sendiri, adiknya yang dibesarkannya dan sahabat yang telah menemaninya bertahun-tahun, yang keduanya lenyap dalam satu pertempuran yang sia-sia. Malam itu dari kegelapan terdengar suara derak langkah berat, seperti tanah terbakar setiap kali kaki itu menyentuh bumi. Udara menjadi panas dan kabut berubah merah samar. Dari balik bayangan pohon beringin tua, muncullah sosok berjubah hitam kemerahan dengan mata menyala bagai bara api. Sosok itu adalah Surogeni, seorang pelaku spiritual dari jagat gelap yang menuntut keadilan setelah kehancuran Sabtabuana. Sosok yang memiliki energi hitam pekat dan sangat kuat itu tiba-tiba muncul di hadapan Giri Sepuh setelah dia menghancurkan pagar pelindung gaib yang tertanam di rumah itu, dan dengan kekuatan fisiknya dia mendobrak pintu hanya dengan satu kali tendangan.
Jadi kau masih hidup, Giri? Ujar Surogeni dengan ekspresi wajahnya yang menandakan sebuah kemarahan besar. Benar Ki, aku masih hidup, balas Giri Sepuh dengan tenang. Apakah kau bagian dari pengkhianat yang telah menghabisi nyawa Kitarno dan merebut Sabta Buana lalu menghancurkannya, Giri? Tanya Surogeni dengan energi besar yang mulai menyelimuti tubuhnya. Tapi belum sempat menjawab pertanyaan yang membuatnya takut itu, tiba-tiba Giri Sepuh mendadak lumpuh. Tanpa sentuhan dan tanpa mantra yang terdengar, dia tidak sadar jika telah terhantam oleh ajian Pancerogo yang mengunci sukma dan raga tanpa bisa bergerak. Surogeni melangkah mendekat dengan wajah yang terlihat lebih mengerikan lagi. Di antara langkahnya yang penuh dendam itu, Surogeni langsung memanggil senjata pusakanya yang dapat digunakan di dua alam seperti keris pusaka Empu Jumantara. Dan tidak lama berselang, di tangannya muncul cambuk api yang bernama Cemeti Nogolindu. Senjata dari dimensi Argamanik, tempat para makhluk gaib berkeliaran dan mencari jalan untuk dapat menembus dunia nyata. Tanpa berbasa-basi lagi, cambuk itu melesat ke arah Giri Sepuh, yang seketika itu juga membuat tubuh Giri Sepuh terpental, lalu terbakar oleh api gaib yang tidak meninggalkan luka fisik, tapi terasa sangat panas di tubuhnya. Siapa dalang di balik kematian Kitarno? Tanya Surogeni dengan suara parau namun penuh energi yang menekan. Aku hanya membantu Abajaya, Ki, balas Giri Sepuh tergagap sambil tubuhnya menggeliat akibat energi yang terasa membakarnya. Ceritakan semua, Giri Sepuh. Jika kau berkata jujur, maka aku akan membiarkanmu hidup, ucap Surogeni dengan tegas. Abajaya, keparat itu telah membohongiku, Ki. Awalnya dia mengatakan jika akan menyelamatkan Sabta Buana dari sosok Kitarno yang telah memiliki banyak pengikut dan akan memisahkan diri dari Raden Cokro. Tapi nyatanya dialah yang ingin menguasai Sabta Buana dan mencoba melawan Raden Cokro Subenoki. Dengan tombak Karanggalih miliknya itu, dia menjadikan Kitarno, Giri Anom dan Bayu Aji sebagai tumbal pusakanya, Ki. Termasuk aku juga. Tapi saat itu Satrio bersama kedua makhluk gaibnya menyelamatkanku dari kegilaan dan pengkhianatan Abajaya, ujar Giri Sepuh dengan jerit kesakitan yang akhirnya meledak di rumah yang berada di pinggiran kota itu. Baiklah Giri, aku tahu kau telah berkata jujur, maka dari itu kau akan aku ampuni. Tapi kau juga harus menyerahkan senjata pusakamu itu, balas Surogeni yang tentunya membuat Giri Sepuh sangat terpukul mendengarnya. Pusaka itu adalah warisan dari terah keluarga kami, Ki. Belum tentu kau dapat menggunakan pusaka itu, ucap Giri Sepuh menjelaskan. Walau aku tidak dapat menggunakannya, tapi aku akan mendapat imbalan besar dari Raden Cokro Subeno, Giri. Sekarang katakan, di mana Kocopaesan itu berada? Atau aku akan menghabisimu dan mengambilnya sendiri, balas Surogeni yang kembali melesatkan cambuk apinya ke arah tubuh Giri Sepuh. Ya jangan Ki, ambillah pusaka itu. Aku menyimpannya di ruangan tempat ritualku, ucap Giri Sepuh sambil menunjuk ke sebuah lorong yang ada di rumahnya. Surogeni melangkah pelan ke arah lorong yang ditunjuk oleh Giri Sepuh. Setiap langkahnya menimbulkan hawa panas yang membuat dinding rumah itu mengelupas sedikit demi sedikit. Api halus yang membalut tubuhnya memancar lemah, namun cukup untuk membuat udara di sekelilingnya bergetar seolah menolak kehadirannya. Lorong itu gelap dan sempit, dipenuhi rajah-rajah kuno yang terukir di dinding dengan darah hewan kurban dan minyak wangi gaib. Aroma menyan dan bunga tujuh rupa masih menggantung pekat di udara, namun Surogeni tidak terpengaruh. Matanya yang menyala seperti bara terus menyusuri ruangan itu hingga akhirnya tiba di sebuah pintu kayu jati tua yang tertutup oleh kelambu hitam yang berlumur debu dan abu dupa. Dengan gerakan tangan yang ringan namun penuh kuasa, dia membuka pintu tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah meja pendek yang dilapisi kain mori putih.
yang sudah berwarna kecoklatan dimakan usia dan juga percikan darah. Di atas meja itu terbaring sebuah kotak kayu hitam bertahtakan ukiran naga bersisik batu merah. Tanpa ragu, Surogeni mengangkat kotak tersebut. Dia merasakan hawa dingin menusuk telapak tangannya yang memberi sebuah pertanda bahwa pusaka yang tersimpan di dalamnya menyimpan kekuatan lawas dari jalur ilmu hitam dan putih sekaligus. Dia membuka kotak itu perlahan, dan di dalamnya terlihat Kocopaesan seperti sebuah cermin bulat yang terbuat dari batu hitam dengan ukiran indah yang melambangkan simbol tertentu yang sekilas menyerupai mata tertutup. Sosok lelaki paruh baya yang memiliki kekuatan api itu menatap Kocopaesan dalam-dalam. Dia tahu dengan membawa cermin tersebut ke hadapan Raden Cokrosubeno, dia bisa menegosiasikan kekuasaan atau imbalan yang sangat besar, atau bahkan jabatan dalam tatanan baru Sabtabuana jika Cokrosubeno kembali menghidupkan perkumpulan para dukun sakti itu yang menjadi tameng dari sebuah perkumpulan besar yang juga dipimpinnya. Namun sebelum dia keluar dari ruangan itu, tiba-tiba cermin Kocopaesan itu bergetar hebat, yang menandakan jika energi milik Surogeni tidak sejalan dengan energi Kocopaesan itu sendiri. Tapi lelaki bertubuh kecil dengan rambut panjang yang dikuncir belakang itu tidak peduli. Dia tetap membawa benda yang sangat berharga itu. Malam ini adalah malam pengampunan bagimu, Giri Sepuh. Dan selain itu, aku masih akan memintamu untuk menemui bocah sialan itu. Sampaikan padanya jika aku akan mencarinya dan membawa benda pusakanya itu sebagai hadiah untuk Raden Cokrosubeno, ujar Giri Sepuh dengan tegas. Setelah mengatakan itu, tanpa bicara lagi, dia melangkah keluar dari rumah Giri Sepuh. Malam kembali senyap, namun tidak damai. Satu babak telah selesai, namun babak baru tengah menanti, jauh lebih gelap, lebih dalam, dan lebih berbahaya. Dengan tubuh tertatih, Giri Sepuh menatap langit-langit rumahnya yang penuh bayangan. Dia tahu waktunya untuk bersembunyi telah berakhir. Kini dia harus menebus kesalahannya dengan mengatakan semua yang dia ketahui tentang Cokrosubeno dan sebuah perkumpulan besar yang dipimpinnya sejak lama. Di sisi lain di rumah Romi, perbincangan pun mulai terlihat lebih tegang dari sebelumnya. Angin yang berembus di pagi mendung itu terasa menusuk tulang, meski jendela-jendela dalam keadaan tertutup rapat. Di sudut ruangan, Satrio duduk bersila sambil terus memperhatikan apa yang sedang diceritakan oleh Giri Sepuh. Namun, sesekali dia memejamkan mata, mencoba menangkap getaran gaib yang terasa mulai merayap sejak beberapa saat lalu. Supono yang duduk tidak jauh darinya ikut merasakan getaran energi yang mulai datang. Sementara Romi terlihat mulai gelisah karena merasakan hawa mencekam yang perlahan mendekat dan membuat bulu kuduknya meremang. Yo, kamu ngerasa nggak sih? Kok tiba-tiba udara di sini kayak makin berat ya? Ucap Romi dengan suara pelan. Satrio membuka mata perlahan. Pandangannya yang tajam menatap ke arah pintu depan yang tampak seperti bergetar samar. Aku bisa mengenali energi ini, Mas. Tapi aku tidak menyangka kalau mereka mampu menggunakan benda pusaka itu dengan sangat baik. Meski mereka tidak mengetahui mantra yang diwariskan dari terah keluargaku, ucap Giri Sepuh yang ternyata mengenali energi yang datang menghampiri mereka. Apakah ini energi dari Kocopaesan itu, Pak? Tanya Satrio penasaran. Benar sekali, Mas. Walaupun tidak sempurna, tapi saat ini Surogeni sedang memantau kita dari benda pusaka tersebut. Lalu apakah dia dapat melihat dan mendengar apa yang kita bicarakan, Pak? Tanya Satrio dengan wajah tegang. Tidak, Mas. Mereka hanya melihat gambaran samar tempat ini. Karena ada mantra khusus dan juga dua energi yang sama yang harus membangkitkan kekuatan dari Kocopaesan itu. Dan selain itu, bukannya sampean sudah melindungi rumah ini dengan ajian pelindung yang kuat, Mas? Balas Giri Sepuh menjelaskan. Iya, Pak. Saya sudah membentengi rumah ini dengan ajian Sirepawening.
ucap Satrio sambil menganggukkan kepalanya. Loh, tapi kenapa masih ada energi yang bisa masuk, Mas? Tanya Supono penasaran. Aku sendiri juga belum tahu, Pon, balas Satrio dengan wajahnya yang semakin tegang. Tidak apa, Mas. Energi dari Kocopaisan itu datang melalui tubuh saya. Sekarang saya baru sadar. Ternyata Surogeni menggunakan mata saya untuk membuat gambaran itu tampak pada Kocopaisan meski samar, ujar Giri Sepuh menjelaskan. Satrio menatap Giri Sepuh dengan raut wajah tercengang, menyadari bahwa bekas penyiksaan dan jejak kekuatan gaib yang melekat di tubuh lelaki tua itu masih menjadi celah bagi musuh untuk mengintip. Merasa perlu untuk menutup celah yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang dengan ilmu kesaktian tinggi itu, Satrio segera memejamkan kedua matanya dan merapatkan kedua telapak tangannya di bawah dada. Setelah itu, dia mulai melantunkan mantra dari ajian Sirpawening untuk menyembunyikan jejak energi milik Giri Sepuh. Tidak lama setelah lantunan ajian itu menggema lembut di dalam ruangan, udara di dalam rumah seperti bergetar halus. Cahaya temaram dari lampu gantung berkedip sebentar sebelum akhirnya menyala dengan terang kembali. Sudah, Pak. Sekarang aliran energi yang terhubung dengan tubuh sampean sudah saya tutup. Tapi ini hanya sementara, Pak, ucap Satrio dengan suara dalam. Terima kasih, Mas Satrio. Aku benar-benar merasa tidak berdaya saat ini. Tanpa Giri Anom dan juga Kocopaisan itu, aku berada di titik terendah hidupku saat ini, Mas, balas Giri Sepuh dengan wajah tertunduk lesu. Tapi aku bersumpah akan mengambil kembali benda pusaka warisan keluargaku itu, Mas. Walau harus hancur lebur di tangan Surogeni, tapi aku akan tetap mencarinya, imbuh Giri Sepuh dengan wajah yang terlihat dipenuhi amarah. Semoga saja kami bisa membantu, Pak, balas Satrio sambil menatap ke arah Giri Sepuh dan juga Supono. Tapi sebelum itu saya ingin tahu, Pak, siapakah sosok Cokro Subeno itu? Tanya Satrio dengan wajahnya yang terlihat tegang. Giri Sepuh menghela nafas mendengar pertanyaan dari Satrio itu. Dia terlihat seperti sedang mempertimbangkan sesuatu yang sangat berat, karena baginya sosok Cokro Subeno adalah sosok yang sangat disegani di kalangan para pelaku spiritual dan pemilik ilmu-ilmu kesaktian dari aliran hitam. Aku hanya tahu Raden Cokro Subeno dari cerita orang-orang yang memiliki kesaktian di atasku, Mas. Selain Kitarno, Jayawarsa, dan Surogeni, aku pernah mendengar kesaktian dan kekejamannya dari sosok Kinarto yang merupakan pimpinan pertama dari Sabtabuana sebelum digantikan oleh Ki Bapang dan Ki Mawas lalu Kitarno, ujar Giri Sepuh mulai menceritakan. Giri Sepuh menegakkan tubuhnya sedikit dengan sorot matanya yang perlahan berubah. Bukan lagi sorot ketakutan, tapi seperti orang yang sedang menggali kenangan lama yang seharusnya sudah terkubur dalam-dalam. Raden Cokro Subeno bukanlah manusia biasa, Mas Satrio. Dia adalah anak dari perpaduan dua kekuatan lama yang dulunya dilarang bersatu, ucap Giri Sepuh menyambung ceritanya. Ibunya adalah keturunan lurus dari sebuah kerajaan besar di tanah Jawa yang mengedepankan kemakmuran rakyatnya. Sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja berjuluk Pangayom Janapada itu memiliki ilmu-ilmu dari aliran putih yang membawa kesejahteraan bagi seluruh warganya. Dan dari terah Pangayom Janapada itulah sang ibu yang bernama Nawang Ayu lahir, imbuh Giri Sepuh menjelaskan. Sedangkan ayahnya adalah makhluk gaib yang berasal dari kerajaan gaib yang bernama Selo Kondo Bawono. Konon, ayah dari Raden Cokro Subeno dilahirkan bukan di dunia kita sepenuhnya, tapi di antara batas dimensi, tempat yang dalam bahasa tua itu disebut Matarangga. Imbuh Giri Anom menjelaskan. Mendengar apa yang sedang diceritakan oleh Giri Sepuh, Satrio dan Supono saling beradu pandang. Mereka mulai menyadari bahwa yang mereka hadapi bukanlah sekedar manusia sakti, tapi sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih mengerikan.
Pantas saja dia tahu tentang makam kerajaan kuno dan batu mustika itu, gumam Satrio dalam hatinya. Setelah menghela nafas panjangnya, Giri Sepuh pun kembali melanjutkan ceritanya tentang siapa sebenarnya sosok Cokro Subeno. Sejak muda, Raden Cokro Subeno sudah bisa mengendalikan ilmu-ilmu yang bisa mengikat makhluk gaib, manusia, bahkan benda pusaka, Mas. Dengan hanya merapalkan sebuah mantra yang berasal dari Selo Kondobawono, dia bukan sekedar ahli ilmu-ilmu kesaktian, tapi juga ahli siasat tingkat tinggi. Dia bisa membuat dua kubu bertempur tanpa menyentuh mereka, cukup dengan menabur keraguan, ujar Giri Sepuh dengan wajahnya yang terlihat serius. Dan menurut Kinarto, Raden Cokro Subeno pernah menaklukkan orang-orang sakti di tanah Jawa, lalu membentuk sebuah perkumpulan bernama Sabda Langit. Mereka bukan hanya terdiri dari manusia, Mas, tapi juga makhluk gaib yang sudah dia tundukkan, imbuh Giri Sepuh menjelaskan. Lalu mengapa dia membentuk Sabta Buana, Pak? Tanya Satrio penasaran. Setelah mendirikan Sabda Langit, Cokro Subeno tidak berhenti di situ saja, Mas. Dia tahu jika dia terus bertarung di permukaan, cepat atau lambat akan muncul orang-orang sakti yang bisa menggulingkannya. Maka dari itu, dia memilih jalan yang lebih licik dan lebih berbahaya, balas Giri Sepuh menjelaskan. Apa yang dia lakukan itu benar-benar telah merusak tatanan gaib, Mas. Dengan kekuatan dan kesaktiannya, Raden Cokro Subeno mulai mencari benda-benda mustika dan membuka gerbang-gerbang gaib yang telah lama terkunci. Dan setelah berhasil menemukan sebuah batu mustika bernama Nawaludira, kekuatannya bertambah besar dan juga mampu memerintah makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar hanya dengan batu mustika tersebut. Imbuh Giri Sepuh yang membuat wajah Satrio seketika berubah ketika dia mendengar sebuah batu mustika bernama Nawaludira disebutkan. Ternyata benar, dia adalah Cokro Subeno yang telah mencuri batu mustika di makam kerajaan kuno itu. Dan dialah orang yang harus bertanggung jawab atas kematian Bapak, bisik Satrio dalam hatinya. Setelah suasana terasa hening sesaat, Giri Sepuh pun kembali melanjutkan ceritanya. Satu hal yang harus sampean ketahui adalah Cokro Subeno sedang menunggu sosok yang diramalkan akan menghentikan langkahnya menuju keabadian, Mas. Maka dari itu, saat ini dia memilih berada di belakang layar. Dan Sabta Buana, Jagat Tunggal, serta Krama Reksa yang berada di bawah Sabda Langit hanyalah tempat yang dijadikannya tameng untuk melindungi jati dirinya yang sebenarnya, ujar Giri Sepuh menjelaskan dengan sangat detail. Jadi, selain Sabta Buana, masih ada perkumpulan-perkumpulan lainnya ya, Pak? Tanya Satrio dengan wajahnya yang terlihat sangat antusias dengan apa yang telah disampaikan oleh Giri Sepuh. Benar, Mas. Setiap perkumpulan dipimpin oleh orang yang diberi kekuatan lain yang ternyata adalah sesuatu yang mengikat dirinya dengan sabda tunggal, balas Giri Sepuh menjelaskan. Lalu pekerjaan orang-orang dalam perkumpulan itu apa, Pak? Tanya Supono yang sedikit melebar dari topik pembicaraan. Kejahatan di dunia yang tak kasat mata, Mas, balas Giri Sepuh yang terasa menggantung dan membuat semua orang yang ada di ruangan itu merasa bingung. Maksudnya piye toh, Pak? Kok saya nggak ngerti? Tanya Supono yang semakin penasaran. Jadi begini, Mas, misalnya sampean jadi seorang dukun sakti yang bisa membantu orang-orang yang ingin menyakiti atau menghabisi nyawa orang lain tanpa bukti, tapi orang yang menjadi korban ini mencari pengobatan melalui jalur yang sama dengan datang ke tempat ahli spiritual, maka disitulah pertarungan gaib dimulai, Mas. Sampean harus bertarung melawan dukun yang ingin mengobati orang yang menjadi target sampean itu, ujar Giri Sepuh mulai menjelaskan. Dalam pertarungan gaib, tentunya seseorang harus memiliki kesaktian tinggi dan kekuatan besar serta bala bantuan yang cukup untuk memenangkannya. Tapi jika seorang dukun hanya memiliki kekuatan yang terbatas
dan juga kesaktian yang tidak terlalu tinggi, serta bala bantuan dari makhluk perewangan yang tidak banyak, maka perkumpulan seperti Saptabuana lah yang akan membantu mereka. Jadi itulah tujuan dibuatnya Saptabuana yang membantu para anggotanya yang sedang bermasalah, meskipun mereka jelas berada di jalur yang salah. Imbuh Giri Sepuh menjelaskan. Satrio, Supono, dan Romi terdiam mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Giri Sepuh. Mereka tidak pernah menyangka jika di dunia ini ada perkumpulan semacam itu. Tanpa terasa waktu pun terus berlalu. Seiring dengan dalamnya cerita yang dituturkan oleh Giri Sepuh, lelaki paruh baya yang pernah menjadi bagian dari Saptabuana itu menatap ketiganya lekat-lekat, lalu melanjutkan ceritanya dengan nada suara yang perlahan berubah menjadi berat dan bergetar. Masih banyak yang orang tidak tahu, Mas, bahwa di balik kerapuhan dan kesedihan serta dendam dan juga keputusasaan seseorang, ada Saptabuana yang bermain. Mereka tidak mengetuk dari depan, tapi mereka merasuki celah-celah kehidupan lalu menghancurkannya. Jadi boleh dibilang mereka itu seperti sindikat ya, Pak? Tapi bergerak di dunia tak kasat mata? Tanya Satrio dengan wajah yang terlihat tegang. Benar, Mas. Tapi lebih dari sekedar sindikat. Mereka ini seperti kerajaan bayangan, punya struktur, pangkat, dan wilayah kekuasaan. Bahkan ada pengadilan dan hukuman bagi anggota yang membangkang. Dan di puncak semuanya berdiri sosok yang memiliki kesaktian tinggi dan pilih tanding. Dialah Raden Cokrosubeno, balas Giri Sepuh sambil menganggukkan kepalanya. Lalu di manakah Cokrosubeno berada, Pak? Tanya Satrio penasaran. Setahu saya dia memiliki 3 buah rumah yang sangat besar, Mas, dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Selain dijaga oleh orang-orang yang ahli dalam ilmu bela diri, setiap rumah juga dijaga oleh makhluk-makhluk gaib yang tidak mudah dikalahkan. Dan menurut saya sendiri, sangat mustahil untuk dapat menyerangnya secara langsung, balas Giri Sepuh menjelaskan. Suasana pun kembali hening ketika Giri Sepuh menjawab pertanyaan dari Satrio. Semua orang yang ada di dalam rumah itu terdiam, larut dalam pikiran mereka masing-masing. Romi yang hanya seorang biasa yang tidak memiliki kemampuan apapun merasa sangat janggal dengan apa yang telah dikatakan oleh Giri Sepuh. Namun walaupun begitu, dia tetap mempercayainya karena Romi sendiri pernah merasakan langsung berhadapan dengan sosok yang mustahil ada di dunia nyata. Berbeda dengan Satrio dan juga Supono yang sudah terlibat langsung dalam pertempuran di dunia gaib, bagi mereka apa yang baru saja diceritakan oleh Giri Sepuh tentunya menambah pengetahuan mereka tentang hal itu. Apalagi bagi Satrio yang memiliki dendam dengan Cokrosubeno, tentunya apa yang diceritakan oleh Giri Sepuh adalah sebuah informasi yang sangat berharga. Suasana di dalam rumah itu menjadi semakin berat, seolah dinding-dindingnya menyerap setiap kata yang baru saja diucapkan oleh Giri Sepuh. Tidak ada yang berbicara selama beberapa saat, bahkan suara detik jam dinding pun terdengar jelas, menggambarkan betapa dalamnya pemikiran yang menghantui setiap orang di ruangan itu. Akan tetapi, di tengah keheningan itu tiba-tiba saja terdengar suara ledakan keras yang berasal dari atap rumah. Bersamaan dengan itu, Supono pun mulai terpancing dengan sikapnya yang mulai menyerupai seekor kera yang ketenangannya sedang terusik. Pon, kamu ini kenapa toh, Pon? Mbok ya tenang dulu. Jangan biarkan Kisoma mengambil alih tubuhmu di saat keadaan masih tenang seperti ini, ujar Satrio dengan tegas kepada Supono. Aku sudah merasakan kedatangan sosok makhluk yang memiliki kekuatan besar, Mas, balas Supono sambil terus menatap langit-langit rumah seperti seekor kera yang sedang terancam. Iyo, aku ngerti, Pon. Tapi rumah ini memiliki pagar pelindung gaib, jadi kamu harus tenang, pinta Satrio dengan tegas. Sepertinya Surogeni telah mengetahui keberadaan kita, Mas, ujar Giri Sepuh dengan wajahnya yang terlihat masih tenang.
Memang itu yang sedang saya tunggu, Pak. Jika tidak bisa menemukan Cokro Subono secara langsung, sepertinya Surogeni dapat menjadi jalan untuk menemukannya, balas Satrio dengan penuh percaya diri. Suasana yang semula hening mendadak berubah mencekam. Getaran halus di dinding kini terasa seperti denyut nadi dari rumah itu sendiri. Suara gemuruh samar terus terdengar dari atas, disusul angin aneh seperti berputar di satu titik tepat di atas langit-langit ruang tamu. Romi menunduk gemetar, tubuhnya membeku oleh rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Kalau rumah ini memiliki pagar gaib pelindung, kenapa makhluk itu bisa menyentuh atap rumah ini, yo? Tanya Romi dengan suara lirih hampir tidak terdengar. Pagar gaibnya masih utuh, Mas. Tapi dia terus mencoba masuk. Atau mungkin sekedar ingin mencari tahu seberapa besar kekuatan dari pagar pelindung gaib rumah ini, balas Satrio menjelaskan. Benar sekali, Mas. Dia hanya sedang mencari tahu kekuatan kita. Karena Surogeni tidak pernah gegabah. Dan dia tidak pernah menganggap enteng lawan-lawannya. Tapi sepertinya dia juga ingin kita tahu bahwa dia telah mengetahui keberadaan kita. Dan itu sudah cukup untuk menebar rasa takut. Sambung Giri Sepuh menjelaskan. Kalau begitu biar saya lihat dulu, Pak, apa yang terjadi di luar sana, ujar Satrio yang langsung memejamkan matanya dan merapal ajian ilmu bedah sukmo. Begitu mantra ilmu bedah sukmo dilantunkan dengan lirih oleh Satrio, tubuhnya tampak perlahan menjadi lebih tenang. Nafasnya melambat, lalu sejurus kemudian jiwanya lepas dari raga, melayang perlahan meninggalkan tubuh kasarnya yang kini duduk diam dalam posisi bersila. Supono dan Romi memperhatikan dengan wajah penuh kewaspadaan, sementara Giri Sepuh menutup mata seperti ikut mengawasi pergerakan Satrio dari alam batin. Dalam bentuk sukma, Satrio melayang ke atas rumah, menembus langit-langit dengan mudah. Dan di sana sudah berdiri sosok Surogeni yang berwujud seperti manusia biasa, namun auranya terasa luar biasa. Walaupun bertubuh kecil, namun auranya terasa pekat. Sosok itu mengenakan pakaian serba hitam, beraksen merah tua yang tampak menyatu dengan kilauan bara api samar yang menyelimuti tubuhnya. Api itu tidak membakar, tapi terasa seperti berdenyut bersama setiap nafasnya, menciptakan gelombang energi panas yang menekan udara di sekitarnya. Wajahnya tenang, namun mata Surogeni bersinar seperti bara dalam tungku, merah menyala dan tajam menembus dimensi. Tidak ada senjata yang terlihat, namun kekuatannya terasa seperti gunung yang sedang tidur, yang siap meledak kapan saja. Surogeni berdiri mematung seolah sudah menunggu kedatangan Sukma Satrio. Dan ketika Satrio mendekat, mata sosok itu bergerak sedikit lalu menatap lurus ke arah Satrio. Akhirnya kita bertemu juga, anak muda, ujar Surogeni tanpa menggerakkan bibirnya, seolah suaranya terdengar langsung di dalam pikiran Satrio. Dalam getaran gaib yang membuat nyali siapapun yang lemah bisa runtuh seketika. Benar sekali Surogeni, akhirnya kita dapat bertemu. Dan sekarang, apa yang kau inginkan dariku? Balas Satrio dengan tegas. Satrio yang dalam wujud sukmanya mengenakan surjan sakti itu terlihat gagah dan memancarkan aura tenang yang sangat kuat. Pemuda itu tidak memiliki sedikitpun keraguan atas apa yang akan dia hadapi. Aku diminta membawamu ke Padepokan Saptabuana, Satrio. Sepertinya pemimpin kami akan menjadikanmu orang penting di sana, ucap Surogeni dengan tenang. Katakan kepada tuanmu itu, Surogeni, aku lebih baik berdiri di depannya sebagai musuh daripada harus berada di belakangnya sebagai pengikut, balas Satrio dengan tegas. Tidak ada siapapun yang bisa menolak permintaannya, Satrio. Tapi jika memang begitu, maka kematianlah yang kau pilih, ujar Surogeni yang langsung mengeluarkan energi murni besar yang membuat api di sekujur tubuhnya terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Bukan di sini tempatnya jika kau ingin bertarung, Surogeni, balas Satrio yang juga mengeluarkan energi besar dari tubuhnya. Baiklah kalau begitu,
Aku akan menunggumu di puncak Gunung Merbabu pada malam purnama bulan ini. Di sanalah aku akan membuatmu menyesali keputusanmu hari ini, Satrio," ujar Surogeni yang langsung melesat pergi. Setelah Surogeni melesat pergi, Satrio pun kembali ke tubuhnya dan menjelaskan apa yang baru saja dia temui kepada Giri Sepuh, Supono, dan juga Romi. Mata Satrio perlahan terbuka, nafasnya dalam dan berat seperti baru saja keluar dari ruangan yang penuh tekanan. Sementara itu, Giri Sepuh, Supono, dan Romi segera menghampirinya dan menanti penjelasan dengan wajah yang terlihat sangat serius. "Dia memang datang, Pak, dan benar-benar menginginkan aku untuk ikut bersamanya ke Sabtabuana," ujar Satrio dengan nada tegas, namun matanya masih menyiratkan sisa ketegangan dari pertemuannya tadi. "Dan kau menolaknya, Mas?" tanya Giri Sepuh dengan wajah penasarannya. "Iya, Pak. Saya bilang lebih baik saya berdiri di depannya sebagai musuh daripada di belakangnya sebagai pengikut," balas Satrio menceritakan. "Walah, sampean ini memang jantan, Mas. Jos tenan pokoknya. Tapi itu berarti sekarang kita resmi menjadi buruan mereka, Mas," sahut Supono dengan antusias. "Lebih dari itu, Pon. Dia menantangku. Dan di malam purnama bulan ini, dia menungguku di puncak Merbabu. Di sanalah dia ingin menyelesaikan semuanya," ujar Satrio menjelaskan. "Kalau begitu kita harus menyiapkan semuanya dengan matang, Mas. Sampean tidak boleh datang ke puncak Gunung Merbabu itu tanpa persiapan dan perencanaan yang matang. Karena di tempat itu Surogeni memiliki banyak makhluk perewangan yang kemungkinan besar akan membantunya untuk mengalahkan sampean," balas Giri Sepuh sambil menatap Satrio dalam-dalam. Satrio mengangguk pelan sambil menatap Giri Sepuh seperti sedang memproses setiap kata yang baru saja dia ucapkan. Pikirannya bergerak cepat merencanakan langkah-langkah yang harus diambil. Suasana hening sejenak, hanya terdengar desiran angin yang lewat dari luar jendela rumah. Namun ketegangan masih terasa sangat kental.